Katanya Cincong bukannya tanding juga ya? Di mana ya? Cincong di mana sekarang, Di? Gue liat dia streaming terus. Habis juara di tim mana ya? Enggak, bajunya biru juga. Bajunya biru juga. Bajunya juga nih. Timnya biru enggak? Tuh. Twisted Minds. Tuh. Twisted Minds. A punch for a punch. Your team is banning. Legion Vietnam tapi dia bajunya biru juga. Twisted Mind. Terus mana sekarang? Dia di Vietnam. Sekali lagi lo tanya. Nggak maksud gua. Sambit lo pakai kacang. Dalam artian, When the body kenapa dia suffers, tidak bermain Your untuk team Twisted is Mind di sini? banning. blooms. Mungkin di sini kan udah ada kompetitornya tuh Fancy Nancy. Berarti Fancy Nancy yang menang dibandingkan Cincau mungkin. Tapi Apa lagi? peringkat 7 Apaan? mereka. Semua ini bukan tentang personal satu orang individual nih. It's a Gila. team. Different Lu keren banget ya. perspectives Makin expose bijak. the same Is truth. banning. Ya, karena gue jadi kokes. Nggak ada hubungannya. Ada dong. Harus lebih wise. Kalau lu main cash, Wah, lo tau dong barbar gue gimana. Biar kokes gue yang nyapu. Oh, tadi kan gue nyapu sendiri, buat ulah nyapu sendiri. Iya kan? Buat ulah nyapu sendiri. Lo main cash gue kan cuma modal ketawa. namanya gue support lu. Bom, tadi masuk highlight gak sih Bom? Tuh gue jatuhin papan Bom. Oke. Itu akan dibikin klip. Hah? Ada klip ya? Hah? Tuh. Apa katanya? Ada recordnya. I am a daughter of Northern Vale. Nggak itu. Your I swear to protect Kita balik it lagi till ya. my last breath. Oke, kita langsung menuju ke draft. Di mana draft kali ini Uranus Pocket enggak net serat kan lagi nge-cash. Fight! Fight for the ultimate Juxin. Your answer. team is picking. Juxinnya mana? Juxinnya nggak diambil. Wow, berani sekali. Evos. Efek better tadi kan? Bisa jadi. Hilda screening. Tapi yang dipastikan sih dia udah tahu ya dibandingkan posisinya Juxin kayak lebih tutup menuju ke arah Hilda nih dibandingkan nggak bisa farming net. Tapi yang gue selalu tuju ini, Ji. Bener sih yang lo bilang di awal-awal ya. Kayak Mobile Legends ini udah terlalu banyak ilmu yang bisa diserap ya. Dari mulai MPL, Battle of Gamers, Yes. streamer-streamer, content creator. Dan yang ngebuat jadi Is picking. semua orang di publik tuh makin jago gitu loh. Ya. Kayak improve-nya tuh gila-gilaan. Jadi terakhir gua sempat ngecasterin si ini ya. Si Mas Valdi sama Brands dan para viewers ya. Oke. Sumpah Ji, mereka draftingnya aja bener-bener mikir banget baru di draft. Kalau dulu kan, ya elah kalau fun match ingat ya si Ji zaman kita. Iya. Kita nge-cast fun match gue pakai Gusion, lo pakai apa? Cloud. Kagak ada mikir-mikir draft, yang penting pakai aja tuh hero kita. Tawa-tawa. Penting menang. Menang kalah urusan belakang, tapi ini bener-bener udah kayak draftingnya dipikirin. Semua net dipikirin. Hero-hero screening pada tahu semua. Makanya. Hero yang main ngepoke-nya, yang ngebadanin apa semua. Makanya lo nggak layak jadi pro player. Iya emang bener. Iya. Layaknya lo jadi caster cocoknya. Among the planes Tapi ada loh, exists viewers the nanya, equilibrium, Bang lu X-Team which mana? I was made for. Ya itu namanya juga viewers lagi kenyang asal ngomong. Gulanya naik. Dia habis itu ngantuk net. Habis ngomong gitu dia ngantuk. Abis ngetik apa sih gue gitu? Iya. Gue ngantuk ya, salah makan gula gue banyak gitu katanya. Ke tim apa ya guys ya? Suruh aja dulu main jungle yang bener guys. Nggak usah main tim apa dia guys. Gue tuh sebenarnya di Louvre dulu. Menggantikan Kido. Itu dia. Keputusan Louvre tidak melanjutkan keputusannya dia. Karena kalau itu melanjutkan keputusannya, Louvre hanya ngebuang kesempatan di season itu. Ya kan? Tiga Iya. kan? Louvre tuh kedua terus loh. Sama Oni kan? Ya kalau ada lu, udah pasti nggak lolos playoff net. Bukan begitu Profesor kami, coba di kolom komentar. Dan lampu-lampu. Ini salah satu counter yang mungkin cukup membuat Ubi Ungu ini akan cukup lebih sertas ya. Tapi ada yang berubah ya role-nya ya net ya. Is banning. Fancy Nancy ya berubah ya. Tadinya EXP, Sekarang jadi Gold. Tapi dia sebenarnya berubah-berubah terus sih. all roll.
Nah, enggak kayak gold, EXP kayak gitu. Nah, iya juga gue baru nggak lagi, Sun Ji. rises Apa? when I give the Your word. Substitute-nya team Mikasa. is banning. Iya, kan sempat balik lagi kan. Najel sempat masuk lagi ke dalam substitute sebelumnya. Gitu. Tapi kalau nggak salah roster utamanya tetap Ash. Setahu gue dia lagi sibuk Nick Johnson. Nggak tahu kalau sampai situ ya. Coba ditanyakan. Oke. Oke, kita langsung ada nomor telepon Mikasa ya, Bom ya? Mikasa ya, ya. Kita akan langsung Ada video call ya? Video Ada call. Ya. Silakan, Bom. Nggak ada. Bom nggak ada nomor Mikasa katanya. Adanya siapa? Mantan jungler Rivos juga. Iya, coba. 3, 2, 1, ayo mana? Coba. Siapa? Mana? Gak jelas lu. Kalau benar ada muka orang, gua bener kayak salut, gua langsung salut nih. Salut gua. /salut gua. Gila lu. Ya, halo. Macam-macam lo. Papan lo aja gue terbalikin. Tapi kalau beneran itu di video call lu kaget gak? Hah? Kaget gak? Siapa? Video call siapa? Bom. Siapapun. Enggak ah, ngapain kaget? Tiba-tiba kayak beneran KB gitu di telepon atau siapa. Lucu sih. Oke, kita bahas draft dulu, Net. Kita nggak bahas draft nih kalau sama lu. Jatuhnya podcast. Sorry. Oke. Sorry. Sudah ditutup semuanya dari segi jungle yang mungkin saat ini masih terbuka. Menurut gue yang masih possible ya ada di arah Leomord. Cuma kalau misalnya mau ngambil objektif dari early ya Suyo. Ngomongin Suyo kali ini tidak ditutup. Leomord juga terbuka. To protect lives. Dan halus di Is depan. picking. Berat kayaknya kalau Leomord sih jujur. Gue sih lebih prefer Suyo kalau mereka mau. Atau Gue sih Suyo juga sih. atau mungkin ada lebih keberanian yang pengen coba diambil. Fanny. Fanny nggak ada counter sih. Iya Fanny sih, nggak ada stun kan? Iya. Ada sih stunnya, cuma maksudnya enak gak sih? Kalau Kalau dia pede. Kan jago gak sih main Fanny? jago main assassin. Assassin. Ayo kita lihat. Dia turun, dia naik. Tinggi. Cewek cantik berbahaya. Nuniha itu. Kita akan lihat apakah Fanny. Tapi Asal. Ubi Ungu oke sih. Akhirnya kelepas. Fanny sih kalau berani. Tapi enak. Selain Fanny apa selain Fanny? Hah? Gue Suyo. Biasanya Suyo Fanny. Sanjo. Wah Nabi. Cik. Detective Fredrin. Oh Fredrin main jungle tank. 24/7. Oke. Detektif Redrin. Hai. Waduh. Oh dia chemistry-nya bagus di EVOS tuh dari tadi tuh. Yang si siapa tuh tadi tuh namanya? Sumpah nih kalau draft-draft begini gue inget banget main di kontrakan. Gue belajar item defense pertama kali patch full tank jungle. Fredrin Baxia Fredrin. Kontrakan mana? Kontrakan yang 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 viral rame. itu. Oke, last pick. Last picknya Bung Kornet. last pick-nya Mage. Gord. Enggak. Gue setuju gue. If Udah Dipakai. diambil. Tetet. Gord gak sih? Zuxit. Boleh, lusin. 3, 2, 1. Vengeance consume me. Porsche Ji akhirnya keluar. Burn bright. Hero andalan lu. Pembohong. Kau pembohong. Oke, buat kalian semua yang berada di kolom komentar, langsung saja menurut kalian apakah EVOS mampu mendapatkan 2 game tanpa balas dalam kondisi hari ini di game yang pertama atau bahkan di game pertama tiba-tiba para pasukan dari Twisted Mind mengembalikan semua Bung Kornet. Apa ya dulu tuh awal-awal patch jungle tank keluar tuh ya. Apa? Baxia, Fredrin, Xborg. Pokoknya muter di itu aja. Bener-bener kayak muternya di itu aja. Sekarang patch yang kali ini juga menurut gue muter-muternya itu aja kalau misalkan lo mau main tank ya. Walaupun udah lumayan ngebalance ya dari beberapa hero. Termasuk adanya Suyo juga yang bisa ngimbangin farmingannya dari jungle-jungle. Tapi 3, 2, 1. Reaches the battlefield. Smash them. Kita akan langsung masuk ke Land of Dawn. All troops deployed. Dengan hero yang tampaknya kita lihat dari Hildanya akan lebih banyak buying time karena dia pakai Revitalize, tidak pakai Flicker seperti match-match sebelumnya. Ash, abang-abangan assassin juga ini. Udah lama kan? Udah lama iya. Dan memakai hero tank Fredrin. Oke sih, gue megang EVOS sih draftnya dia. Oke, kita bakal lihat. Tapi ngomongin ke arah Twisted Minds,
mungkin kita lihat dari gold lane-nya nih, ini cukup menarik ya. Lagi-lagi Hanabi, head to head. Kita lihat Bung Kornet. Diperangin, revitalize, buying time yang seperti sudah kita omongin dari sebelumnya. Ngebuat dia masih bisa survive karena jungle tank juga, Ji. Memang kalau ngomongin karena jungle tank sih early berat ya untuk ditumbangin. Dan memang masih membutuhkan dari Glowing One atau membutuhkan dari sisi, apalagi kita ngomongin Fredrin yang bisa terbang, bisa loncat, bisa kabur. Bentar-bentar, Fredrin terbang. Ah, Gimana cara dia terbang? bisa yang begini, atau kepleset ya. Peset, ngedes. Iya. Fredrin bisa kepleset lah ya. Parsia tuh terbang tuh Parsia tuh. Burung Fairy. Iya. Cookie. Kalau dia dari farmingannya sama sih sebenarnya, atau mungkin kalau misalkan lebih cepat dia bisa dapat scavenger dari EVOS-nya. Karena 15 ternyata akan muncul. Coba untuk coba untuk dibonyokin ya. Tapi kayaknya agak sedikit susah untuk nge-reach karena Lele masih level 3 dilepas, dikasih level keempatnya untuk Namira, dan ini akan ngebuat untuk setup turtle yang akan jatuh ke tangan EVOS. 2 orang yang langsung dibonyokin, terutama dari seorang NG yang memakai high loss. Sama-sama level 4, Lelenya ngikut ke arah mid. Wah, what a play. Tidak menunggu 1 minute, wave XP, tapi tampaknya NG-nya low. Sudah langsung dibuka real one manipulation, first blood. Masih dari tim musim juga diamankan oleh Ash. Dilompatin Infinite Pursuit dan tampaknya ada Lane Shaker, langsung ada trade kill Lele. Bersama dengan 1 revitalize, tapi 2 orang tumbang dan salah satunya adalah Ash dan juga Namira. Ya ampun. Panjang banget tuh, Ji. Wah, tapi kalau bisa dilihat sih Net, tadi fight-nya yang gua suka adalah ketika nih berhasil dapetin first blood, tapi di sisi selanjutnya sebenarnya Parsinya udah on point loh Net. Iya. Cuma ketika dia datang, udah Federal Strike baru 1 tetes, udah selesai fight-nya. Iya. Jadi akhirnya dia jadi target utama. Dan ini yang ngebuat sekarang, ya untuk sementara waktu dapetin objektif yang mereka inginkan. Walaupun memang ternyata trade-nya cukup cepat juga dilihat dari Lele juga yang sudah langsung ready memanfaatkan pasifnya mengincar ke arah Namira ya, yang emang udah nggak ada spell apapun lagi. Spell, kemudian Infinite Pursuit-nya juga udah habis, keburu langsung dilompatin combo dengan 1 flicker. Di daerah bawah, NG juga tadi ya kayak emang lumayan bonyok juga sih, walaupun memang dia punya revitalize ya. Yang ngebuat akhirnya NG harus ter-shutdown duluan dari Twisted Minds-nya. Dan balik lagi kalau misalkan ngomongin Baxia, match up untuk Retri sama Fredrin sih emang agak berat sih teman-teman ya. Bakal enak dimenangin sama si Fredrin ya, kecuali emang dipaksain fight terlebih dahulu, dikasih sisi. Nah itu baru tuh bakal lebih enak tuh Baxia. Untuk lu bisa langsung Retri. Karena nggak ada combo sama Retrinya. Hero-hero yang nggak punya combo skill plus Retri pasti akan tidak diuntungkan kalau dilawan sama orang-orang yang punya combo dengan Retri. Salah satunya Fredrin. 14 detik lagi serang turtle yang kedua. 3 orang udah mulai jalan. Hanabinya akan fokus farming aja dan Cloud-nya juga nggak join the fight. Ash sudah mulai mencicil sedikit saja. Oke, tapi menuju ke arah turtle dan melihat Cloud-nya Bu Kornet tersiksa kembali. Dari Mavis melawan Fancy Nancy, tapi Fancy Nancy Blazing Duet-nya for nothing Net. Buat ini kayaknya scavenger ya. Tadinya mungkin mau ngeharas kali ya. Udah nanggung banget, ditabrakin, dipaksa fight. Real Manipulation masih ada, Bravest Fighter juga dilompatin tapi tampaknya dipacul. Baunya targetin cukup bagus di arah depan. Langsung dilompati begitu saja Infinite Pursuit dan bakal dapetin 1 point kill. Lelenya mencoba untuk kabur tapi tampaknya masih belum ada flicker yang cooldown barusan karena udah dibuka untuk ke arah Eve-nya. Waduh, Sama-sama bagus sih tapi Hildanya ke Parsia, Lelenya langsung ke Eve. ya. Tapi lihat di arah gold lane-nya ini kayak full dominasi sih bisa gue bilang Net. Dari si Hanabinya. Wah, berat banget tuh untuk para pasukan Red Twisted Mind. Mereka coba untuk masuk, balik dengan kondisi semula. Dengan goldnya memang tidak terlalu jauh, tapi jujur di saat team fight, gue ngelihat Twisted Minds ini udah mulai harus satu suara sih Net. Mungkin kalau mereka mau makan Namiranya nggak masalah dibandingkan harus mereka bingung untuk siapa yang dia makan. Dari tadi gue lihat Namira jadi bebas. Farsianya itu nggak bisa berbuat banyak karena kita tahu
Ini beda sama reload manipulation. Mau ada CC segala macam pun reload manipulation ya tetap jalan. Gitu loh. Iya, Parse sekali dimajuin POW atau di Dark Wave pun bakal ke-cancel. Jadi kayak emang harus jaga posisi banget dan emang timing-timing untuk membuka Federal Strike-nya yang bakal menjadi poin penting. Wah, telat as datangnya. Ih, betul juga. Retry-nya sepolos itu untuk didapetin sama Baxia. Tidak dikontes. Coba untuk langsung Glorious Pathway. Tampaknya masih terlalu tebal. Lagi-lagi real world manipulation dan bahkan NG-nya low walaupun udah di-cover sama satu ultimate dari Cookie. Tapi Federal Strike-nya nggak berhasil terlebih satu orang dan di bawahnya masih ada Aegis yang bisa untuk save the day. Save Hanabi for himself. For herself. Nah, itu dia. Itu dia. Her ya, bukan him ya. Tapi lihat di sana Fancy Nancy udah mulai kebingungan untuk bisa menghadapi wave yang akan berjalan. Bahkan ngomongin Karabaxia sampai menuju ke arah bottom lane melakukan cover dan itu juga masih tidak mampu. Karena tertangkap net. Nggak ada lagi roda Baxianya. Ayo Renet. Untung masih belum ada Demon Hunter Sword di sana. Bayangkan kalau ada Demon Hunter Sword, udah pasti kecicil sedikit demi sedikit dan mau mengandalkan Lele dengan tim fight yang besar, Lele masih terlalu jauh di arah top lane. Iya, itu dia. Lumayan nge-burst ya, tapi masih bisa untuk mundur dari Baxianya. Dan ini ngebuat temponya emang kalau ngomongin jungle tank lebih pasif ya, lebih bisa dibilang bukan pasif sih, lebih jadi jangka team fight-nya lebih panjang karena balik lagi hero yang dimilikinya tebel-tebel juga, jadi nggak bisa langsung se-instant kill itu untuk langsung dapetin point kill. Langsung retry karena memang nggak ada objektif lagi, biar farming lebih cepat. Level beda 1 menuju sama dan juga kalau misalkan dilihat dari Hanabinya masih cukup oke juga, dia udah jadi 2 core item. Mungkin akan DHS juga untuk ya salah satu item yang butuh banget sih karena emang hero-heronya tebal semua. Ada Hylos dan juga Baxia, salah duanya. Wah, kalau kita lihat posisi saat ini berat sih Net untuk melakukan kontes. Ini yang agak cukup unik sih Net. Gold tuh nggak beda jauh ya. Tapi entah mengapa, ngeliat dari skala team fight-nya, Twisted Minds tuh kalah Net di sini. Padahal Goldnya 120 perak Net. 20 perak apaan sih, dapat rope juga nggak dapet itu Net tadi. Plus 26 tuh. Iya, dari tadi kan Goldnya di sini terus kalau Cornet sadar. Iya. Tapi fight-nya entah mengapa EVOS Eclipse ini dari tadi selalu punya momentum untuk kemenangan dalam team fight. Nah saat ini malah yang rugi dari Fancy Nancy. Lihat dia dipukul mundur ke arah belakang dan fokus menuju ke arah turret, baru Goldnya udah mulai swing. Wih, flicker. Wah, diincer Blazing 2 tapi masih belum ada rasa bersama dengan Aegis yang langsung dipop up oleh Mafis. Satu arah tumbang karena ada Lele mencoba untuk trade kill ke arah seorang NG tapi tampaknya masih tertebal. Satu revitalize pop up, tidak ada trade kill, Land Shaker-nya connect. Tapi tampaknya Namira udah low banget. Untung saja dia masih bisa jalan kaki untuk mundur, bahkan menyimpan satu flickernya. Masih trigger disiplin juga sih, masih cukup baik. Poin yang sangat mahal adalah di mana tadi Hanabinya terlalu offside positioning. Dia berada di dalam tengah-tengah team fight ketika semua damage sudah masuk ditambah Blazing Blood dan Lele. Burst damage-nya instan banget ngebuat sosok dari Hanabi ini kehilangan dari Aegis-nya. Aegis ya. Yes, ditambah lagi dengan udah ada Glowing One yang harus mulai diperhatikan. Dan kemenangan team fight dari Twisted Minds ini langsung membuat mereka punya 500 gold. Langsung membuat mereka bisa punya kesempatan untuk menuju ke arah Lord. Tapi kalau mereka dapatkan, kita bakal lihat dan nggak bisa digerakin Lele. Dipegang abis. Dan bahkan Lele harus mundur ke arah belakang. Damage dari Brave Factors gak akan ada nantinya. Reward manipulation Net. Coba untuk mundur pelan-pelan, tampaknya dikejar oleh NG. Glorious Pathway, tapi tidak ada yang nge-flank. Masih menunggu Lele untuk melompat, tapi tampaknya double kill didamankan justru oleh seorang Baxia. Dan ini ngebuka untuk mereka dapetin Lordnya. Karena 3 orang tersisa saja dari EVOS Eclipse. Twisted Minds membalikan kembali keadaan. Oke, lihat langsung dia mendominasi. Dari awal yang dimenangkan tim fight berkali-kali oleh EVOS Eclipse dan tidak berimpact banyak. Kali ini semua kemenangan dari tim fight yang dilakukan oleh Twisted Minds langsung membuat mereka 2.700 gold melambung jauh. Dominasi dipegang penuh oleh Twisted Minds. Dalam satu fight doang Gila, langsung nge-swing ke kanan 3 kali. 3.000. Yes, dapat outer atas, inner juga. Coba kali lepas ada BMI sih. Dan masih ada Namira juga yang masih bisa harusnya membersihkan 1 minute wait. Dan ini
Balik lagi masih ada spell juga yang dimiliki oleh tiap orangnya. Kecuali Namira ya. Namira masih ada berapa? 57 detik untuk cooldown dari flicker ya. Lordnya di bawah menit 12. Innernya udah pasti bakal hancur di bawah. Dimajuin lagi. Coba untuk fight pelan-pelan kah? Retribution. Nggak mau dipaksa. Dan mundur lagi. Nggak mau terlalu ngedive ke arah turretnya. Karena Lordnya masih jauh. Iya. Dia ada bottom lane. Jadi sayang kalau 3.000 gold yang sudah dipimpin oleh para pasukan dari Twisted Minds ini disia-siakan, itu mubazir sih kalau menurut gua. Jadi baiknya mereka coba untuk sabar main di slow push. Minion masih berjalan di atas. Dan sudah dipastikan nanti akan minionnya ini Turret has been destroyed. mendapatkan Holy Defense. Tuh di arah atas. Lordnya masih ada ya. Saat wave-nya gede lagi nih. Turret has been Tas, itu gede lagi wave-nya, Net. Iya. Jadi terlalu banyak wave besar kali ini. Untuk di arah top lane, dibiarin digerogotin pelan-pelan. Udah 10 detik ke menit 12 juga gak sih? Bawah juga kalau misalkan hancur masih ada holy defense yang kayaknya mending dipakai aja 5, 4, 3, 2, 1. Tanpa pakai pun juga akan langsung hancur. Sudah 12 menit, nggak ada holy defense lagi. Atas masih gede loh, Net. Minus atas masih gede. Atas masih gede itu. Itu harus, Bawah tuh. itu jangan sampai salah loh. Tuh, berasa loh satu wave itu. Iya. Setengah ada sih kalau dikacangin. Dan kalau misalnya ngelihat dari item, Fancy Nancy, Respect Queen of Nature itu bagus banget karena untuk dia bisa melawan ke arah Mavis. Tapi ngomongin ke arah Lele nih, gua nggak ngeliat sih belum ada jawaban untuk Lele dari pos. Mereka harus butuh jawaban untuk Lele. Dan positioning dari Mavis dan Ney ini nggak boleh sih terlalu terlalu depan offside kayak tadi. Wah, tangkap. to play. Mau nangkep ke arah satu orang, lane checker reconnect juga. Coba untuk mundur pelan-pelan, revitalize, buying time. Tapi tampaknya mulai untuk maju lagi. Killing spree didapatkan. Di fight back. Masih ada Dark Wave. Melompat begitu saja, tapi masih ada Wind of Nature. Yang ngebuat dia Blazing Duetnya bakal enak banget. Satu persatu hilang. Tapi tampaknya trade-nya dua orang. Masih ada flicker untungnya. Dari seorang Ney. Dan ini ngebuat masih bisa untuk nge-defend karena masih ada seorang Ney. Tapi mungkin Lordnya yang akan diamankan oleh Twisted Minds. Lele berulah kembali. Belum ada jawaban untuk Lele dari para pasukan dari tim EVOS, Net. Lele bermasalah di sini. Dengan burst damage-nya dari lampu-lampu tersebut, Blazing Duet dari Fancy Nancy ini jadi lebih lancai gitu. Lebih masuk. Lancai. Lancar, capcay, lancai. Jadi bisa kita lihat Lele yang bermasalah dari awal mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi burst Brave Fighters-nya ini di 19 detik yang tadi itu lumayan cukup berimpact penuh. Full Brave Fighters-nya. Dan Fancy Nancy Blazing Duet langsung menjadi eksekutor. Lord di arah top lane, nggak ada holy defense. Dan menurut gua Lord ini bisa memecahkan satu base turret di arah top lane, Bung Kornet. Yes. Udah pasti hancur, udah darahnya tengah, yes. Tinggal ditarik aja kalau misalkan mereka mau mempertahankan base-nya. Karena emang kayaknya dari bawah pun juga udah menunggu tuh Lele itu. Nunggu minus wave datang, tengah juga sudah mulai datang. Tapi tidak ada flicker dari seorang Lele. Yang buat tampaknya S menjadi lini paling depan untuk membersihkan satu minions wave. Bersama dengan satu retribution juga untuk nge-clear cepat. Wah, kalau misalnya ngomongin clear cepat ya, mereka benar-benar mengandalkan Hanabi. Sekarang Hanabinya, kalau yang gue lihat ya, dia menuju ke arah Wind of Nature kah? Wind of Nature kah? Iya sih harusnya. Iya. Oke, kalau menuju ke arah Wind of Nature, oke, kita bakal lihat. Dan di kanan dari Fancy Nancy udah full item, udah enak banget untuk masuk ke dalam. Bahkan kalau misalnya tiba-tiba nanti sepatunya dijual ganti rose gold, oh Fancy Nancy Boleh bakal tuh. lebih Iya. bakal lebih survive, bakal lebih sustain. Tadinya dibanding Wind of Nature, gue tadi sempat mikir nih, apakah rose gold cocok. Tapi ngelihat para pasukan dari tim Twisted Minds, glowingnya tuh cuma satu soalnya. Tadi gue mikir, kenapa gak rose gold? Sempat Rose gold juga oke nggak sih buat Parsia? Oh enggak, gue bukan. Untuk ini.
untuk Hanabi kan? Iya Nabi. Iya, gue tadi mikir itu. Kalau kena burst, iya kalau kena burst Parsia juga oke. Mungkin sepatu kali ya. Kalau dijual. Jadi dia bisa Rose Gold Immortal Winter gitu. Gonta-ganti item. Kalau dia WON sih buy one Kalau WON ya buat si Claude-nya. atau sama Lapu. Dari tadi dilompatin Claude. Nge-burst parah sih. Lapu sih jujur nih nggak sekolah sih Lapu loncatnya. Dia tadi Lapunya. Dan mereka nggak nemu jawaban untuk Lapu net dari tadi net. Mereka nggak nemuin jawabannya. Lelenya tuh seakan-akan kayak terlalu bebas gitu loh. Ponsel gaming net. Kelihatan sih. Terus Hanabinya. Dark Wave kena satu tapi Hanabinya betul sekali yang menjadi targeting lagi-lagi untuk Twisted Minds. Real Wind Manipulation mencoba untuk langsung nge-press his wrath, tapi tampaknya Dark Wave yang melempati 2 orang. Masih ada Blazing Duet yang mencoba untuk bertahan. Nggak bisa terlalu lama karena masih ada damage dari Parsia terlalu besar. 3 orang tersisa dan Lord akan muncul. Ya balik lagi offside positioning. Terlalu jauh, terlalu offside. Mereka melihat Hanabi melakukan clear di arah bottom lane. Hero jalan kaki. Konsil langsung dikeluarkan, menyelesaikan tanpa adanya Hanabi. Hanabi punya satu kesempatan net, tapi untuk membalaskan bayar utang yang sudah dia lakukan. Dengan cara defense ini. Defense Lord kali ini. Kalau dia bisa melakukan defensif terhadap Lord sekarang, dan tidak melakukan end, ini mungkin bisa menjadi titik balik dari EVOS Eclipse. Apakah Wind of Nature bakal merubah keadaan? Karena sudah jadi tuh. Kalau misalnya Wind of Nature mau merubah keadaan, satu poinnya. Pastikan Hildanya ini tutup Feather Extract. Itu dulu satu. Karena Glowing One-nya itu satu-satunya ada di Cookie. Atau Namiranya berani ya? Dark Wave, Flicker, nggak ada Flicker. Baru pengen ngomong Flicker. 40 detik gak ada Flicker masalahnya, Ranger OG. Nggak akan bisa untuk langsung Dark Wave nge-cancel ke arah Feather Extract-nya seorang Parsia. Balas pathway hanya untuk zoning out. Coba untuk ditahan dari di seorang sini. Hilda. Di sini poinnya mati. Ini paling belakang, Real Wind Manipulation dan sudah mulai maju, terkena stun. Titik balik. Infernal Pursuit, A Precious Wrath. Coba untuk di-fight back tapi tampaknya damage terlalu besar. Dan bahkan tidak mati sedikit pun dari Baxianya. Walaupun mati pun juga masih ada satu Immortality. Coba untuk mundur pelan-pelan Lele. Yang tampaknya udah sedikit low, dimajuin atau enggak mundur retreat semuanya. Tapi semua best turretnya hilang. Farsianya lagi berulah. Tapi untungnya tadi Farsianya nggak langsung target ke arah belakang. Dan thanks to Nei, nih tadi yang ngebuat tutup parameter untuk Farsia dari Twisted Minds dan kawan-kawan itu nggak masuk lebih dalam lagi. Supaya Hanabinya bisa melakukan clear terhadap Lord dan tugasnya berhasil dilakukan. Ini bisa jadi titik balik. Ingat Twisted Mind 8.000 gold itu nggak berarti kalau mereka wipe out di menit 18. Yes. Harus dipertimbangkan. Menit 18, betul Harus sekali. dipertimbangkan. Evo Hanabinya semakin fat. Coba untuk langsung membersihkan aja, menahan di high ground. Dan juga kalau misalkan dilihat dari keadaan sekarang sih Ji, kalau misalkan Hanabinya mau diincer fight, tapi kalau high ground susah nggak sih Ji? Kalau misalkan lu burst pathway ke base gitu tuh, kayak benar-benar Bisa dikunci sama Higan mana? dia jual bikin Athena buat Parsianya, bukan Rose Gold Ji. Gue sih prefer Rose Gold ya. Karena itu balik lagi di sini sih dia yang dicari sama gue dari Rose Gold tuh bukan hanya ininya net. Bukan hanya apa namanya? Shieldnya. Bukan hanya lifesteal lama, itu shield pentingnya itu loh yang penting. Dari absorb damage-nya itu kan paling penting. Karena kan dia ada lifesteal juga, ada lifesteal, ada absorb damage, semuanya. Jadi dia masih bisa jalan sambil pukul dibanding Athena. Winter. Ganti apa tuh tadi ya? Satu item. Belum jadi tuh. Si ininya apa? Nenya beli Winter. Nah, Lordnya dilepas kah? Evolve loh. Saran gue sih lepas ya. Gue prefer lepas lagi. Karena kalau kontes posisinya nggak enak untuk Hanabi net. Dibandingkan mereka kehilangan immortality di sini untuk mending all in-nya pas di high ground. Kalau saya punya pemikiran sih seperti itu. Wave nggak ada yang benar. Clear nggak bisa cepat. Hanabi pulang 4 versus 5 udah pasti rontok. Mending defense di dalam sekalian. Toh Lord 18 tadi juga nggak bisa tembus. Lord 16. Lord 16 ya tadi, sorry. Lord 16 juga nggak bisa tembus dibandingkan dipaksa di luar. Nih.
Akhirnya mereka sadar tuh. Baunya jelek soalnya. Semuanya jelek. Gak mau. Semuanya jelek. Mereka mau masuk tembus juga nggak bisa, Net. Positioning malah nggak enak untuk Hanabinya. Kalau di high ground ketahuan Hanabinya tuh udah di dalam gitu loh. Nah, tinggal pinter-pinternya Farsha dari Cookie nih. Cari celah untuk ke dalam itu. Garuk sih pala emang pusing, Net. Lelenya emang ngeri juga tuh. Emang gak terlalu pakai topi ya. Lele 2-0-10. Kan gue kagak main, kalau gue main mah pusing, gue lepas HP gue. Lele 2-0-10 kan itu harusnya. Iya kan? 2-0-10 harusnya. Iya. Belum mati. Timo sama Justice. Yang mati kan Baxia sama ini kan? Sama Hylos kan? Nah ini mereka masih defense atau tidak? Mari kita saksikan Koret. Lord akan mulai masuk pelan-pelan. Dan akan dilihat juga dari Lele di bara bawah. Coba untuk langsung conceal play. Menunggu satu Glorious Pathway. Dibuka begitu saja. Lordnya sudah mulai masuk. Blazing Duet Winter Crown. Nih-nya dipukul mundur. Base-nya terekspos. Gak peduli sama fight. Yang mereka incar Gak adalah fight. base. Itu loh. Twisted Minds. Mereka nggak fight, Net. Gak peduli sama fight. Cuek. Kill. Yang penting apa? Yang penting menang game satunya. Wah bener-bener cuekin Hanabinya nggak peduli. Walah. Fancy Nancy tuker tadi dari WN sampai Winter supaya bisa apa? Zoning udah that's it. Walah. Botak gua, botak. Di minggu terakhir sebelum menuju ke babak playoff, so kita bakal masuk ke random map draw. Let's go. Let's go drafting feast untuk Battle of Gamers Season 2. Di last match Your team is banning. dengan adanya Harley di first ban bersama dengan Benedetta. Wow, mereka berarti benar-benar cukup respect ya dengan Benedetta dan juga Marcel. Benedetta nggak dilepas sama sekali nih Bung Cornet. Benar-benar mengerikan. Dan kalau melihat ke arah Baxia sih setuju. Dibandingkan harus jadi masalah lagi, apalagi di first pick di tangan dari para pasukan tim Twisted Minds sih ada baiknya memang di ban. Ada baiknya memang begitu. Walaupun memang belum keluar hari ini ya, Benedetta. Iya, Belum gue lihat dari... Bahkan dari gue main partian kompe gue. Waduh, emang kayak gue gak punya user kompe Benedetta sih. Kalau misalkan gue Fight for the punya ultimate answer. user Benedetta kayak Sanford sih kayaknya udah pasti gue pakai tuh. Gue tinggal main jungle tank juga oke banget. thank you. Lu emang bisa main? Wah, nggak bisa. Dari dulu nggak pernah bisa gue main Benedetta. Iya. Gue tuh kalau punya samping atau side lane-nya penggendong handal ya, full damage. Gue sangat-sangat rela gue main Bucks yang ngantuk kayak lo aja gue siap, Ji. Ya kan? Beser juga kayak ini kedinginan deh. Bapak produser boleh gak sih agak naikin dikit nih, udah makin malam kayak agak dingin terus jadi agak beser kita. Sembari kita melihat draftnya ya, karena Freya udah kelepas. Kemudian juga dari hero-hero yang menyebalkan juga udah dihilangkan. Salah duanya adalah Baxia dan juga Marcel. Tapi Zuxin juga masih kelihatan. Dan kalau misalkan dilihat dari picknya masih ada Zuxin dan Poveus. Oh iya, gue almost forget about Poveus ya. Ubi ungu yang akhirnya jatuh ke tangan anak EVOS. Kalau dari 2 draft awal sih nih, mirip sama game pertama juga sih, ada Poveus yang bermain ya. Ditambah dengan Zuxin yang bakal ngontrol mid dengan cukup enaknya. Tapi di sisi lain masih banyak kebuka juga untuk counternya kalau misalkan dia mau bermain. Oh, Kimi ternyata. Bukan bermain Eve ya. Dan untuk megangin River masih ada Khalid juga kalau dia mau. Masih ada Hylos, Khalid, Gatot. Masih cukup banyak kebuka. Kecuali dari Twisted Minds, dia mau ngamanin sisi yang lain. Yaitu Jungle Fredrin yang sekarang diambil oleh tim Twisted Minds karena mereka kehilangan Baxia dan mereka mengambil satu hero tank jungle lagi ya, yaitu Fredrin. Menunggu dari datangnya EVOS. Kalau misalkan dilihat sekarang udah ada Fredrin, nggak tahu kenapa ya, gue tuh lebih seneng kalau ngeliat Ashman Assassin ya, jungle damage. Gue nggak kayak kurang serak gitu gue kalau misalkan ada orang-orang jago tuh main hero tank jungle tuh kayak kurang keluar potensinya gitu loh. Thank you. Iya.
You're welcome. Orang jago emang kalau nggak main assassin gitu ya. Iya, jadi kayak sayang aja potensinya. Iya, makanya gue kadang suka kalau nggak main assassin tuh gatel. Boleh lah Haya lu, gua akuin. Udah gak bisa sekarang main Haya, udah lama Haya nggak doang. main. Sedetik yang lalu lo bilang gue gak bisa nih kalau misalkan gue tidak menghargai potensi gue main Is jungle. banning. Gue puji lo main Haya, lo bilang udah lama gak main Haya. Gimana ya? Jadi nggak enak. Gue mending lo main Haya deh daripada Lancelot. Sumpah lu main Lancelot gue mending pakai perlindungan bintang 1 hari Roam. Jadi gue kalau kalah nggak bete gue, aman aja gue. Gue pakai apa waktu itu ya? Gue pakai apa aja ya waktu itu? Florin ya? Apa ya? Gue lupa deh. Digi, gue inget banget Digi. Itu ya tips guys. Kalau misalkan kalian main sama teman kalian, terus teman kalian main jungle tapi biasa aja jungle-nya, dan kemungkinan kalahnya besar, picklah roamer. Sand rises when I give Pakailah the word. kesempatan satu perlindungan bintang 1 hari. Nah, tapi kalau misalnya dia di-ban, waduh kan, Gatotnya di-ban. Udah aku bilang, Khalidnya juga di-ban sama mereka sendiri. Semakin dipersempit. Masa iya Hylosnya dihabisin juga? Your team is banning. Glue-nya yang dihilangin. Masih ada Hylos kalau misalkan dia mau mirip ke game yang pertama. royalty in a Your dead team body. is picking. Menghabiskan jungle Leomord. Suyo aja gak sih? Ya kalau Suyo masih oke lah lawan Fredrin, Soul Saver sama Retri-nya gak sih? Suyo oke sih. Suyo oke sih. Oke sih Suyo. Cycle farming cepet juga loh lawan Fredrin. Kenapa gak Suyo aja? Mighty oaks from Little Your Acorn. Gua team Rick is buat picking. tanknya. Gak ada Rick Susin, nyebelin juga sih tapi midnya. Udah Hylos gak sih? Hylos Kimi. Apalagi coba Ji? Chow! Aduh Chow. Cok jarang banget ya. Iya Chow, tapi Chow oke juga sih buat screening sebenarnya. Chow gue gak tau deh, Twisted Minds sempet main draft itu gak ya? Aduh. Kalau Twisted main coba. Every Wah, bullet tapi of gue mine suka is a Kiminya gift sih, Net. for you. Di antara semua gue suka Kiminya. Kimi siapa yang megangin mid? My mission is to Tuh protect Hylos lives. lagi kan? Karena kalau misalnya Kimi ini beberapa belakangan kemarin gue lihat Kimi juga jadi penentu, apalagi di babak playoff ini MPL PH. Ya. Jadi penentu dia. Karena banyak banget yang buat Kimi ini jadi posisi apa namanya secondary striker, net. Itu. Dia jadi secondary striker, jadi tuh dia tuh sebenarnya bukan target utamanya, tapi karena dia nggak main carry, dia nggak terdeteksi, malah berbanding terbalik. Jadi dia malah punya damage besar. Cuman nih ada Granger, gue bingung nih, apakah pakai Sky Pisar juga? I am the power of light incarnate. Oh, Hah? Kaja? Kaja buat main sama Kaja Karin. jungle? Iya. Harusnya iya. Beleric jungle? Beleric jungle? Ah, gue sih mending Kaja jungle ya. Beleric jungle Ji? Ya udah. Walah mak. Sumpah sih ini gue jadi inget Tas demi apapun. Weh, anak EVOS nontonin Tas ya? Sumpah Tas lewat di FVP gue, dia lagi main apa coba? Main Beleric sama Angela Ji. Iya. Menang tapi memang game ya? Iya, tapi kayak gue nggak. Aduh, tapi kalau nggak tahu deh. Gue sih kurang serak ya jujur. Tapi kalau misalkan Ash bisa menang dan membuktikan kalau Beleric itu sangat worth di patch sekarang, wah, gue akan bilang Kalau misalnya enggak, lo akan bilang apa, Net? Seconds till Oke, tanpa berlama-lama, let's go to the land of Dawn. all troops deployed. Of Dawn, gue di tulisan itu, of Dawn. aduh. Pakai apa dong? Coba dong kita lihat ya emblemnya ya. Conclusive sama Hunter kah? Season Hunter sama Trill atau dia pakai Vitality? Dia bakal jadi badan atau dia bakal full farming? Trill sih kayaknya ya. Trill sama Season Hunter ya? Terus, ya kali, Net. Apa dong kalau misalkan biar cepet farming Ji? Tadi gue mikirnya biar cepet farming. Apa Antar aja gak sih cukup? Tuh Trill Ji. Tuh Oh, iya. butuh Trill. Karena dia jungle. Makanya kan. Apa-apa, tapi kan gak ada yang bisa numbangin As ini di posisinya
Twisted Mind kita lihat. Dia gimana cari cara gimana untuk bisa numbangin Ash. Mungkin Snapchartnya banyak nanti kan nggak ada yang tahu. Skypiercer buat tim kanan. Ini tim Twisted Mind. Oh, Twisted Mind. Ada 2. Granger udah pasti. Iya, Granger Kimi. Kimi ya, maksudnya. Nggak ada yang tahu. Walah, Mak. Tapi ini kalau worth sih gue mau coba juga sih. Beleric. Untung gue lagi nggak main, lagi sibuk istirahat. Sibuk istirahat dulu gue, jangan main malam mulu. Jadi referensi farming cepet atau enggaknya kalau gue lihat dari patternnya sih mirip sih. Enggak deng. Fredrinnya udah full atas juga dapet dia. Beda 1 hijau doang. Beda 1 di Scat Lizard Beleric. Walaupun dia dapet Ito ya. Dia bisa aja jalan ke arah Turtle. Habis itu dia ngambil 1 Scat Lizard. Terus dia bisa start ke arah Turtle-nya. Tapi ada pause ya. Karena tampaknya ada sedikit technical issues. Dari mana nih pause-nya? Karena tulisannya Mas Tam yang nge-pause. Jadi dari EVOS. Mas Tam kan yang itu, admin. Iya. Mas Tam tuh admin. EVOS fans dia. Ternyata dari Twisted Mind. Coba tanya Bom. Bom dari Twisted Mind kan? Coba. Menurut gue Twisted Mind. Karena kameranya menuju ke arah Twisted Mind. Biasanya gitu. Kan gue bilang panah merahnya ke Twisted Mind. Mas Tam. Tiba-tiba si admin loh. Jadi anak EVOS. Nevin EVOS. Betul. Oh sakit tuh ya. Cepat sembuh Itu coachnya ya? kakak. Coachnya ya? Hah? Ini. Nggak tahu aku. Oh, manajernya. Oh jadi Oh, pacarnya Shogun. nggak tahu gue. Nggak tahu, Bom tahu aja gosip-gosip. Gue nggak tahu, Bom. Udah lama banget itu gua yang nggak pasti skena Mobile aja. Oh, yang- sering dia. Yang gue pasti tahu tuh yang pakai bye fever tuh sakit harusnya, demam. Nggak Bisa mungkin, jadi. nggak mungkin koyo kan di jidat. Nggak mungkin. Anget sih koyo di jidat. Tapi kadang juga dipakai di kamera. Koyo. Itu yang begitu. Dada demam dipakai Oh. di kamera buat biar nggak panas. Oh iya benar. Iya. Biar ngeredam suhunya kan. Iya. Ini gue jujur gue penasaran sekali untuk Ash dengan menggunakan Beleric Jungle. Iya, sama gue juga. Gua Pokoknya gimana? 9 minggu sih belum lihat Beleric Jungle kemarin. Gue sih lihat si tas. Iya. Tapi di MPL, PH ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Iya, nggak ada. Coba. Di MY Bom, coba Bom, ada Bom? Di PH atau di MY? Gue sih nggak lihat ya kayaknya. Ada. Masuk game Ya, dulu. udah masuk. Oke lah, coba cek. Let's go kita masuk game. Gimana, Bung? Hah? Menang siapa, Bung, kalau begini, Bung? Apaan? Itu Beleric Jungle gue belum pernah lihat nih Bang, di MPLPH nggak ada. Bener dicari. Dan kalau gue lihat sih posisi terhadap Turtle kali ini udah dipegang sama para pasukan Twisted Mind ya. Oh berani As di depan sana. Ah Kiminya telat datang. Oh berarti jungle-nya bisa dilepas dong. Walah, Mak. Kalau dilepas, udah pasti langsung ngeretok Giant dong. Nggak bisa langsung kemana-mana. Ash-nya juga mundur pelan-pelan, tapi damage-nya lihat buying time-nya lama banget. First blood ujung-ujungnya. Masih ada Vengeance, coba untuk dilompatin dengan satu Infernal Pursuit dari Namira yang coba untuk dapetin poin kill yang kedua. Kairan yang harus mati karena masih ada Lantern Flare. Yang ngebuat akhirnya dia nggak bisa cabut kemana-mana. Tuh kan nggak ada di mana-mana junglernya. Iya, tas doang tuh. Puyeng juga pala gua. Deket kan ya, kalau di scene kompetitif nggak ada makanya. Baru kali ini ya. 9 minggu gua nonton. Nggak ada tuh gue, seinget gue. Nggak ada kosong masih belum. Mungkin ini pertama kali dipakai di scene kompetitif ya. Battle of Game Horse, ngeri. Oke, tapi kalau kita melihat dari posisi EVOS Eclipse, dia udah punya 1000 gold. Ini cukup membantu. Dan benar-benar kayaknya nanti Cookie ini akan menjadi poin penting sih net kalau yang gue lihat ya. Karena By the way, sorry Ji. Ah. Itu ini juga berisik juga ya, Kimi. Skin apa tuh? nggak tahu gue belum punya Kimi skin ini. Tuh, tapi gue suka Kimi paling suka Kaleng kan? Star Wars. Iya sama, gue juga yang Hah? kaleng. Sorry, tadi lo ngomong apa? Itu, lupa gue.
Salah gue emang motong kawan gue lagi ngomong. Takut jatuh Ji. Si inget, inget tuh gue. Aduh. Tapi memang guys, ini balik lagi draft seperti ini kayaknya emang karena lawannya juga match up-nya sama-sama tank jungle ya. Jadi kayak ya udah pilihannya salah satunya Beleric yang keluar, walaupun gue nggak expect juga sih karena tadi Baxia di ban. Gue nggak tahu, biasanya sih gue oh iya, X-Borg kenapa nggak ini ya, nggak muncul lagi ya? Belum. Emang ada nerf ya, Ji? Belum waktunya. Belum waktunya, benar. Semua itu udah diatur oleh yang kuasa. Iya. Langsung menuju ke arah Turtle, bukannya. Turtle lagi, yang nampaknya sudah langsung sekarat dan masih ada Wrath of Dryad yang siap langsung Waduh, diambil, tapi ternyata agak sedikit miss karena agak sedikit telat. Yang ngebuat akhirnya S Nyala. udah low duluan, Nyala. langsung dicongkel satu hit lagi Precious Wrath. Tapi tampaknya diamankan oleh justru Freya. Dapetin point kill. Yang ngebuat sekarang Twisted Minds udah mulai balikin keadaan nih Ji. Untung Iya. Freya. Itu udah kalau tadi nyala Skyfisher-nya, itu udah punya loh, udah fancy sih, udah item pertama belum ada sepatu dia. Oh iya, oh si Granger-nya ya? Iya, makanya gue bilang, wah nyala nih. S-nya tumbang Oh kan? nyala tuh maksudnya. Nyala Skyfisher ya, kan Skyfisher belum nyala, belum Gue aktif. kira Suksin lu tuh nyala tuh, Suksin. Enggak dong. Karena tadi bilang nyenterin kan pakai Suksin. Nyenter bukan nyala. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari Skyfisher-nya menyala tadi, 1 point kill-nya dari Ash. Berat EVOS ini. Tapi sekarang oke masih bisa nafas. Cuma dengan keputusan yang tadi dilihat sih, gue lihat Wrath of Dryad-nya itu memastikan untuk dapetin retribution sih Net, kalau gue Iya. lihat. Cuma dia kayak ada delay berapa second yang ngebuat akhirnya nggak sempat untuk kena ke arah Waduh. Karen-nya. Gagal mereka lah invite ke arah Lele. Lele oke juga deh tadi ya. Dia langsung pakai vengeance-nya, dia paksa ke arah Karinya pukul mundur. Pou-nya sampai pakai apa namanya? Ke arah bottom lane, cari juga lari, langsung conceal. Kalau gue lihat sih, aduh As masuk. Wah, mau dipaksa perang kah? Sudah mulai ada satu Wrath of Dryad diangkat begitu saja. Enggak sempat untuk melewati satu tembok. Coba untuk langsung di stun, ditabrak begitu saja. Namira, mana Dark Wave-nya? Baru lompat, tapi tampaknya Emerald Pursuit-nya. Dengan darah 1 bar, coba untuk mundur perlahan, tidak mau dipaksakan fight. Karena memang tidak ada damage darah cukup besar. Dan ngebuat juga timingnya, 4 detik lagi. Turtle yang terakhir akan muncul di Land of Dawn. Enggak bencana. Tapi Messi untung tadi nggak ada energi ya. Ya. Kalau dia ada energi, Namira mungkin bisa hilang. Dan 2 turtle. Didapatkan Kairen. Swing goldnya bukannya terlihat dia dapat lane Lele ngamuk. Dia ajar begitu saja dengan satu Dark Wave dilompatin bersama dengan Emerald Pursuit, tapi tampaknya di arah depannya udah pada low. Banyak. Satu persatu hilang dari Ubi Ungu yang udah mati duluan. Dan Angie dengan santainya dia nongkrong di depan satu good pathway. Mau narik ke siapa? Pow! Dia agak sedikit bingung. Tapi Karinya berhasil dapetin 1 orang. Dan gua nggak tahu apa yang terjadi di sana. Oji kenapa dia diem aja? Dia dapetin ini fancy Nancy tapi nggak ada following up. Iya. Dia dapat Semoga fancy Kari Nancy. dapet ya, iya. Iya, dia dapetin fancy Nancy. Targetnya fancy Nancy bagus itu Pou-nya. Cuma nggak ada following up, jadi fancy Nancy masih bisa selamat. Oh dia tadi narik Kari di Vengeance-nya? Oh ke Kari? Bukan ke Hylos Granger dong. nggak sih? Granger. Ke Kari, maksudnya ke Granger. Tadi ke Granger. Lihat aja. Pak produser kalau ada replaynya boleh Kita ya. akan lihat highlight dalam 3, 2, 1. Belum. Ke Granger tadi, Grangernya tadi udah Granger masuk ya. keluar lagi dia. Red team turret has been Masih destroyed. ada flicker juga soalnya. Iya. Harusnya sih ke Granger tadi gue lihat. Berarti Rondo doang dong? Mas. Rondo doang. Rondo doang. Boleh juga. Kayaknya emang udah dari awal udah kabur. Nah ada instant replay mahal banget, bom-bom gila. Set. Sama lagi Iya, ngomong dar, set. belakang, kabur nih. Nih, maju dia. Udah kelihatan konsilnya. Destinasi Rondo. Tuh. Oh iya. Tapi nggak ada core damage. Gak ada following up. Oh Rondo. Tarik. Iya, mahal-mahal. Yang gue lihat sih tadi malah fancy Nancy-nya malah yang rugi. Tahu nggak apa? Biasanya rugi karena nggak dapet stack ya? Skillnya semua kenanya nggak ada ke orang.
Dead Sonatanya miss lurus. Rhapsody-nya lurus, nggak ada damage yang terlalu maksimal gitu loh. Dengan Sky Piercer yang dia udah punya dari awal ini. Iya, mesti stack berapa? No, belum aktif. Iya. Belum nyala. Ini lumayan lah untuk jaga diri kayak gitu tanpa flicker. Iya nggak sih? Iya. Yang bagus Pou-nya tadi. Dia Iya. bener-bener loncat dapet udah di luar gedung, luar tembok. Udah di luar tembok masih ya sampai cabut keluar ke sungai lagi. Kenapa sih tiap gue lagi nyari soundboard lo diem gitu? Ya kan nungguin. Astagfirullahaladzim. Oke, let's go menuju ke arah Lord Bung Onet. Glorious Pathway sudah dibuka. Namira, Dark Wave ke satu orang saja. Flicker duluan dia. Loh nih. Yang langsung Crimson Beacon agresif. Tapi tampaknya Red of the Night juga connect terhadap dua orang. Mencoba Prestige Wrath. Gak punya damage lagi. Satu persatu hilang dari junglernya. Dan bahkan mendapatkan akhirnya 1 point kill. 2 stack Sky Piercer dari Fancy Nancy setelah sekian lama. Tapi tampak Angie terjebak di depan sendirian. Ditas-tasin sama Ney. Oke, nih. Benar-benar menyinari seluruh antero Jagat Raya untuk Twisted Minds. Tapi Memphis tidak bisa dipungkiri, dia free. Dia benar-benar ngasih kesempatan untuk nge-deal damage sampai yang ada di depannya. Dia lahap, dia telan semua. Di menit 10 dia udah dapetin Trinity Swift. Wah, gila Trinity Swift bener banget. Wah, team fight lagi, Net. Tapi pede banget ya Team fight dia. lagi, Net. Mana? Ini jalan mereka. Jalan itu. Tuh. Ngecek doang itu. Awalnya sih cek. Tapi kalau udah ngumpul 5 sih udah... Ada flicker sih kajanya, setuju sih gue Moji. Iya, kajanya ada flicker masalahnya. Instan Tinggal ini. nunggu konsil nih. Akhirnya instan ini. Kimi lucu sih ke Kimi. Fight. Kalau muncul Freya di arah bottom lane, EVOS pasti paksa. Oke, EVOS paksa ini. paksa ya. Paksa muncul di bawah Freya-nya. Kalau nggak paksa Mubazir. Kalau nggak paksa mau bazir, setuju sih gue. Freya-nya di bawah. Udah mulai dipaksa tuh. Baru crossing. Udah mulai terkena stun. Pou-nya masih sabar banget untuk nyari siapa damage dealer yang dibutuhkan tuh. Angie-nya kelihatan. Angie, kamu keluar rumput. Namira nggak ada flicker, jangan lupa. Freya-nya udah datang, Glorious Pathway. Aduh, Coba untuk ketangkap langsung ngincer ke arah seorang Ney yang baru saja tas-tasan, tapi Pou-nya mengincar ke arah Fancy Nancy. Tapi dihindari dengan Rondo. Prestige Wrath, tapi satu orang mencoba untuk langsung infinite pursuit dari seorang Namira. Mundur lagi pelan-pelan, Namiranya mungkin akan mati karena dia udah low banget. Sisa 2 orang ternyata, Ji. Rugi. Ya ampun. Iya. Mereka nunggu, itu dia produser sampai kemes di belakang. Itu yang aku bilang deh. Freya-nya muncul di bawah, itu udah pasti mereka akan team fight harusnya. Kalau dia lepas, rugi. Ya Allah, ya Allah. Kayaknya emang dari Pou gue liat dia nunggu cari si ininya. Gak boleh nunggu. Iya makanya keburu Ney-nya diculik. Kan dia main sama Kari. Kali mainnya mungkin sama Granger. Berarti makan depan oke-oke aja gitu. Oke lah, Karinya Trinity. Iya benar-benar. Udah. Setuju. Menunggu apa? Nunggu. Core itemnya udah. Nunggu wow. Wow, donate, wow. Tapi masih bisa tahan sih, Ji. Masih. Cuma gak sia-sia momen aja Gua ya. nggak bilang endgame. Iya, iya. Tapi mereka melepas keuntungan yang mereka udah pegang. Setuju. Dan sekarang posisinya Fancy Nancy punya 30, tadi hampir 40 Fancy Nancy. Cuma pas damage 1 titik terakhir, dia lepas ke arah Lord. Dia kasih killnya ke High Loss. Iya. Oh yang terakhir ya, sekarang si Popheus ya. Namira, iya. Itu kalau 40, lumayan sih perang habis ini Si lumayan. BOD juga Pak dia. Lumayan, berasa BOD Maleficnya. ntar. Dikasih juga tuh buffnya. Kanan kiri. Ya gimana dia yang megang Berkali sekali kasih. Makanya. Udah mulai dibuka lagi. Traction pulse-nya digocek sama Kari yang tampaknya Speedy Light Wheel udah langsung di pop up. Coba untuk mundur pelan-pelan. Glorious Pathway karena emang Kairannya udah low banget. Dan gak mau lagi melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Karena ini nyawa mereka juga untuk match kali ini. Kalau mereka kalah, ya udah nggak ada game 3. Dengan keadaan sekarang, kayaknya Karinya tadi juga nggak ada flicker ya. Makanya mereka nggak mau agak terlalu offside posisinya. Tapi kuncinya sih menurut gue di 2 orang sih kalau dari EVOS ya. Pou sama Namira sih, Ji. 2 orang itu yang benar-benar harus dapetin momen. Kalau nggak Karinya agak susah juga buat masuk.
Ya paling Kari makan depan, setuju sih gua. Emang kalau misalnya posisi kayak tadi 4 lawan 5, iket aja siapapun. Kari bisa ngerontokin ini ya, orang-orang tebel ya, hero-hero tebel. Wah, berat. Kalau misalnya dia nunggu kayak gini, kalau Iya. dia nunggu jangan main KJ sih menurut gue. Kenapa dong? Main defensif aja, main yang counter setup, Gatot. Gatot. Iya. Ya kan, kalau main KJ ya buka. Bongkar duluan pertahanan lawan. Gila, kayak pemain bola gue. Iya makanya. Udah minum obat sore nih, gue makin batuk dulu. Minum. Ntar, makan dulu. Oke. Budrik lagi masih nunggu Lord kayaknya dan posisi wave juga masih kurang bagus di atas bawahnya. Kari harus berbersihin dulu di cover juga sama Kajanya. KJ sama Kari nggak boleh lepas kan. Level berapa tuh Kari Ji? Minus mata gue Ji. Dia 14 ya? level 15. 14. Oh 15. 15. Oh iya. 15. Masih bagus ya mata gue ya. Iya masih bagus ya. Iya gue udah agak ngeblur gitu. Pasti ngeblur, orang kecil banget gue aja ngeblur. Iya. Orang kita lihat di sini ya, Mavisnya nih udah enak banget nih. Ditarik high loss-nya sekalipun bakal kelar sih sama Mavis. Cuma gimana cara Ash untuk bisa ngenetralisir tim fight tersebut? Conceal play? Oke, conceal play. Info, Menarik. lari pakai Valkyrie. Oh, udah keluar tadi ada Imo. Ada Imo. Itu dia. Imo Ada Vengeance. Vengeance dan Oh masih hidup. shit! Masih ada Farki di sekarang belakang juga yang ngebuat masih ada absorb damage tapi tambah kayak Rate of Dread connect. Masih di Mortal pecah mencoba untuk langsung mengincar seorang Enji jam mati. 1 orang down, mundur 4 orang ke belakang dan EVOS Eclipse. Mungkin mereka punya kesempatan untuk balikin keadaan. Say thanks to Ash. Ash kali ini yang benar-benar nge-neutralisir team fight yang harusnya udah dipegang sama Twisted Minds. Ash benar-benar mengerikan. Ash tadi membuat tim Twisted Mind gak bisa ngelakuin following up damage net. Iya. Immortality pecah. Sudah mulai langsung fokus terhadap Lord walaupun tampaknya dari Kairen masih mencoba untuk nge-try dapetin 1 Lord dengan retributionnya kecuali dia udah dijaga Namira dan dilepaskan begitu saja. Lord ke tangan anak-anak EVOS M1. Alright, bukan dong. Eclipse. Emang sih lagi reuni dia. Reuni, iya. Lagi reuni, tapi nggak EVOS N1. Sorry, maafin saya. Oke, tapi bagus banget Ash. Ditutup jalurnya, jalur jalannya dia tutup. Dan Mavis itu sebenarnya itu gagal dapetin sosok dari Lele. Pas Valkyrie-nya udah keluar dia tarik ternyata masih ada Vengeance. Di balik itu semua. Dan sekarang poin utama dari tim Twisted Mind adalah satu. Nancy berani nggak untuk ngasih damage? Jangan nanggung lagi. Karena Skypicer-nya di dia, Net. Iya lagi. Wow. Wih. Jangan ngabisin energinya buat sesuatu dan show di arah atas untuk Freya menurut gua agak kurang wise sih. Dia harus pulang segera. Mereka nggak punya high ground yang kuat banget. Tapi, oh dipaksa, really? Freya mau dapetin 1 turret? Oh iya, Freya-nya dapat 1 tuh. Oh gila, komunikasi yang bagus. Wah, Berani itu. mahal. 1 gerobak lagi, Jemput. 1 hit lagi. Jemput kah? Nih, Dijemput kah? kecek dong. Dijemput harusnya. Dijemput sih. Dijemput harusnya. Keangkat CG masih ada Crimson Beacon, cuma dia nggak mau terlalu offside. Karena teman-temannya udah ngejemput. Iya pasti. Kalau nggak dijemput sih bahaya banget. Ih, 1 hit lagi tuh, Ji. Turretnya? Sabar. Sabar adalah kunci, Net. Gimana lagi? Posisi seperti ini, Twisted Mind bisa kalah. Arrival. Right. Oh. Twisted Mind bisa kalah. EVOS bisa menang dalam kondisi walaupun tertinggal seperti ini. Jadi kita tinggal apa? Ya Allah. Kayak kayak gini bahaya sih. Iya. Po sama Mavisnya ini benar-benar ngeri sih menurut gua. Ini mereka benar-benar punya poin siapapun tumbang. Kayaknya Lele nggak bakal nahan sih kalau sekarang harus ya. Menurut gua ya. Nggak akan nahan dalam artian. Instan langsung. Oh iya. Kalau sekarang nih. As long as masih ada Vengeance masih bisa lah. Masih bisa, Ji. Masih bisa. Sama dia kan masih distance ke belakang ya. Cuma mungkin akan lebih enak kalau Immortality-nya udah ada lagi nggak sih? Iya, Immortality. Jadi kayak buying time doang kan? Tapi imonya nggak ada tuh, dia mau main apa tuh dia? Rose Gold. Kayak ntar dijual
tuh. Dia ganti Immortal Halberd. crossbow. Terakhir apa? Halberd. Terakhir iya bisa atau ke pistol. Pistol. Iya oke. Selain pistol. Waduh, nggak ada immortal. Yang bener Kairen ngejungle di depan situ. Ngempit doang. Oh, udah kelar. Kelar. Enggak. Kalau ditarik kelar. Iya, kalau Itu ditarik kelar internet. Nggak ada Imo. Iya. Nggak ada Imo, ada Lord net. Dapat Lord harusnya. Ragu deh sisinya. 2 kali. Coba mereka di sini kelihatan. Nggak gitu. Ini gelap nih. Gelap apa soalnya? Ini gelap apa nih? Udah pasti situ ada orang dong net. Iya. Ini instingnya kan bukan insting kita bintang 50. Betul. Maaf 100. Hah? 100. Ya gua 40, sorry. sorry salah gua. 42. Weh, di komit kah? Enggak sih, kiting sih harusnya conceal play. Dari NG di arah depan. Masih belum membuka, Kairen. siapapun gak ada yang berani untuk ngebuka. Kairen ngeri banget, gak ada Imo dia. Mau flickerin ke siapa? Mau glorious pathway ke siapa? Lord jadi kiting mundur lagi. Dorong Ini bawah. broken walls. Mau Dorong- dorong bawah atau atas juga 1 hit lagi di atas tuh Ranger Oji. Dorong bawah sih gua. Dorong bawah dulu. Walah, mak. Kayak streamer Kenapa ya ya? nontonnya seru ya di sini ya. Kenapa ya? Evos kayak ragu gitu ya? Wah lele. Oh my god. Oh my god. Oh, punya kelihatan. Tetap dry tag. Punya kelihatan asli sekarang. Ada Immortality Bomb menarik Ranger. Mana damage dealernya dimajuin lagi tapi tak pakai Nancy. Masih coba untuk mundur. Masih ada Death Sonata. Masih baru dilompati dengan Dark Wave juga. Mana ini pernah pursuitnya. Mega kill didapatkan. Tapi karinya free hit double kill. Tuker dengan salah satu jungler. Dan ini ngebuat mereka masih punya 1 retribution dan 4 orang tersisa. Worth it total. Worth it total. Worth it total untuk bisa mendapatkan Lord kali ini. Di depan sana. Dan Pou bener-bener ternyata target matanya Fancy Nancy ya. Iya. 1 loh. Dengan stack Skyfisher 40. Wow. Pou mendapatkan sebuah target yang sangat mahal. Bahkan Fancy Nancy mengeluarkan flickernya yang menandakan di team fight selanjutnya kali ini tidak mungkin bisa menghindari terlalu jauh. Wah. Ini berat untuk tim Twisted Minds net. Lihat 2000, turun lagi 3000, turun lagi tuh udah. Selesai habis ini. Udah jual sepatu juga dua-duanya tuh. Dari Gold Lane. Iya, Kari sama Granger. udah harus imo. Lele udah pakai imo lagi. Imo EON. Kayaknya gue tadi sempat mikir nih, kalau memang nggak maksimal nih harus ada di Cookie nih poinnya. Cookie. Ya oke. Gak ada flicker tapi ya. Iya, sama-sama gak flicker sih. KJ-nya gak punya flicker. Lordnya sudah mulai nge-charge, dapetin best turret di arah tengah. Masih dicoba untuk Dark Wave dan juga Inferno Pursuit ke arah depan, tapi tampaknya kita lihat dari Lordnya sudah mulai masuk, dimajuin lagi. Ada Wrath of Dryad dan Kairen yang mati. Immortality, Wah, jual Patrick. beli item, masih dash ke arah belakang. Dan bahkan Inferno Pursuit-nya dapetin 1 orang. Lelenya low, semuanya low. Dan EVOS akhirnya membuka kesempatan untuk mereka ke game yang ketiga. Dan masih dengan game yang panjang, 22 menit. EVOS Eclipse berhasil mendapatkan kemenangan dengan adanya kesempatan dan membuktikan kalau Balearic Jungler is real. Itu dia. Itulah. 1-1 pertempuran untuk menentukan peringkat yang sangat sulit di babak playoff kali ini. Apakah ada 2-3 untuk Twisted Mind ataukah 3-2 untuk EVOS? 2-3. 2-3, 3-2, kita menuju drafting phase. 2-3, 3-2 menuju drafting phase. Cewek cantik berlayar mencuri hatiku. Tapi emang ini gua kalau tadi Balearic menang menjadi sebuah referensi tambahan. Punch for a punch. Kalau gue mau main Your jungle team is tank, banning. Balearic sih oke sih kayaknya. Apalagi main sama lulu pada ya kan. Gak main gue. Different perspectives Tahu. expose Your the same team is truth. banning. Lagi gak main gue. Dia tuh istirahat. Apa sih? Padahal Istirahat. gue mainnya serius loh. Pasti.
Gak pernah gue main gak serius. Apalagi gue kalau main jungle. Level 15 Beleric gue menit 7 level 15. Berapa? Fight. Fight for Menit the 7 level ultimate 15. answer. Otak gua nggak nyampe yang ke situ. Kacau sih, gak percaya. Nggak. Gak percaya dengan kemampuan Hornet Walai. Ya, I am Freya, the guardian angel of Northern Vale. Guardian Angel from Northern Vale. Itu udah pasti Freya. Gua tapi sampai sekarang ini apa namanya nggak terlalu suka Freya di Godland ya. Kenapa? Nggak cocok gua. Gak cocok. Iya. Karena cara main lo? Ashes in the wind. Atau karena hal lain? Kalau gue cara mainnya. Dan sekarang Ubi Ungu lagi di-pick sama EVOS Eclipse. Wah, ini poin penting juga nih. Dimana Ubi Ungu ini yang dari tadi bener-bener jadi nakutin. Nakutin aja. Sebenarnya belum tentu tuh net. Dia dapetin poin kill. Bahkan kita lihat banyak banget si Namira ini dimakan. Tapi dia nakutin dan bikin skill escape mechanism pada kena semua. You should. Dan sebaliknya mereka tidak akan melepaskan Zuxin untuk nih. Nih. Oh, begitu. Kenapa tuh? Gue baru tahu kalau misalkan lu mau nge-give sesuatu, kita harus ada minimal diamonds ya. Nah, baru tahu gue. Iya, gue baru tahu. Bukan bisa sampai 0 ya? Kita maksudnya diamond sisa kan? Remaining giftable diamonds 251 itu apa? Among the planes exists Ini kan the maksudnya which I was made apa for. namanya? Kita diamond terakhir kita kan maksudnya yang sisa net. Itu tuh kayak remaining giftable diamonds. Oke. Kurang Sand 251. rises when I give the Your word. Diamonds gue ada 781. Oke. Baru tahu. Dengan adanya Khalid ini tutup bagus banget dan kalau menurut gua ada satu lagi yang enak sih untuk ditutup. Gatot Kaca. Gatot Kaca ini oke banget. Karena ngomongin I Gatot am the Kaca, power of light incarnate. dia main sama Zuxin juga lumayan cepat banget. Khalid kan udah ditutup, jadi nggak masalah. Gatot Kaca juga cukup berbahaya dengan kondisi dengan adanya Popheus ini bisa ditahan, ditarik. Dan posisi dari EVOS melakukan ban terhadap satu roamer lagi juga nggak masalah. Karena respect terhadap Pou sudah digunakan di dalam ban kali ini. Or blue. Your team is banned. Yes, blue. Menarik banget kali ini. Wah. Bahkan posisi dari pasukan tim EVOS mereka antisipasi nih. Freya-nya dalam kondisi bisa ngelakuin di following up damage-nya. Kalau misalnya dia udah ada glue yang ditarik-tarik. Dan Leomord, Is picking. wow, out of nowhere ya. Glue, Leomord, Ove. Kalau Kalau apa? kalau sekarang jungle tank lagi, Protect lives. masa iya keulang lagi sama Ji? Apa tuh? Ngambil hero yang sama kayak tadi. Beleric. Heeh. Kalau mau jungle tank. Ya lihat aja apa yang dibutuhkan oleh timnya itu dulu nomor 1. Soalnya Fredennya udah dipakai lagi nih sama Twisted Metal. Game dong. Twisted Minds, Twisted Metal. Minds. Ayo coba yang benar. Twisted Minds. It's our showtime. Itu dia pakai Cloud dan posisinya kita lihat of iron. Your team is picking. apa saya di ban kan, tapi ya mungkin dia sukanya glue ban nggak masalah. Gatot Kaca sama Zuxin enak untuk nyisirnya soalnya net. Beleric lagi kah? Gak apa-apa As kalau misalnya memang berani.
Atau ada hero lain. Kayaknya mereka lagi ini ya. Coachnya online ya. Oh balik lagi. Kagak nggak sih, Net? Kayak mereka tuh kayak ngomong di tengah gitu loh. Kayak ke Discord gitu. Kayaknya ya. Tuh kan online kan. Tuh jadi dia lagi kayak konsultasi gitu mau ngambil apa hero terakhirnya. Kayak diskusi dulu apa dan ternyata ujung-ujungnya ngambil hal yang sama. Yaitu Beleric. Kari juga masih sama dari side lane-nya. Dan oke, ini akan ngebuat sekarang untuk last game ya. Benar, ini beneran last game pada malam hari ini. Dan kita akan melihat dari kedua tim. Satu game lagi untuk EVOS akan mengembalikan posisi sebelumnya ke-4. Atau dia stay di 5. Karena menang atau kalah, Twisted Mind sih harusnya masih tetap di posisi yang sama ya. Yaitu posisi yang ke-7. But at least mereka bisa dapetin sedikit napas untuk di 2 hari terakhir. Karena mereka butuh itu sih. Ini minggu terakhir juga soalnya. Oke, tanpa berlama-lama Bung Kornet, mari kita mainkan saja. Let's go to the land of town. Gimana nih Bung? Draft kayak gini. Lu megang mana? Kalau draft seperti ini, gua tadinya sih megang Beleric karena penasaran dengan gameplaynya dia yang tadi lagi kan. Tapi gua melihat keberanian dari Cloud Fancy Nancy sih. Kita bakal lihat bisa nggak dia menangin lane dari Mavis. Jadi gua Twisted Mind. Oke. Gue suka si Patrick sih kalau misalkan Dulu. mau coba Oh, gue suka banget kan. Punya gua. yang ketawa Patrick. Ya. Nyebelin banget. Gue suka banget Patrick. Dan kalau ngomongin Kara Enji nih, dia bakal lebih survive sih dibandingkan sebelumnya. Avatar Guardiannya bakal bisa nyelamatin dia berkali-kali. Dan counter setupnya sih yang mahal itu yang ngebuat gue suka Twisted Mind sih. Counter set apa ya? Dia punya Gatot Kaca. Cuma Lele nggak boleh sendirian lagi kayak tadi sih. Kalau Lele sendirian kayak tadi lagi sih sayang ya. Powernya dia dibutuhkan soalnya di team fight ini. Wah, ini lama-lama nyebelin juga ya stiker itu ya. Hooray! Gua ada nggak ya? Gue jadi pengen cek ah. Ini kalau ada pengen gue pakai deh. Gara-gara dipakai sama Twisted itu kan. Hooray! Apalagi kalau lu main di side ya setelah satu ya. Main adu ketenangan, adu mentalnya pakai stiker. Waduh dapet tuh kan. Baru diomongin. Fancy Nancy dapetin Scavenger Gold. Dan kalau dilihat dari turtle-nya sudah mulai ditarik pelan-pelan, dibonyokin terlebih dahulu dari Lele yang masih level 3, dipaksakan untuk Vengeance. Dan itu dia job desk yang cukup mahal. Walaupun harus melepaskan satu turtle kayaknya karena kelamaan juga. Coba untuk langsung di-fight, dimajuin. Dengan Dark Wave juga, first blood dan bahkan double kill. Dari satu ultimate, Red of Dryad connect kedua orang. Dibalikin net. Iya. Itu dapetin turtle tapi dapetin 2 orang sih lebih worth it 2 orang ya. Dan purple buff-nya. Ya kita tahu lah ya sebagai Kornet salah satu pemain tank jungler terbaik. Itu kalau satu jungle kemakan sih pusing. Beda sama Assassin. Kayak menit sekarang aman gak sih? Lebih enak match sekarang tuh. Jadi kalau lu, oh bedanya stack jungle lu gak nambah, stack retry lu. Stack gak nambah, Iya, level kalah. Tapi tetap dapat goldnya. Retry selanjutnya cembetut. Itu, terus mau muter di menit 5 udah telat nanti. Iya, Capek jalan kakinya. Ya itulah resiko sebagai apa nih? Tank jungler ya. Karena nggak ada retry juga sih, tadi dipakai di turtle-nya. Iya tuh, ini. Hylos purple buff nih bos. Pow. Perkara Lelenya udah Vengeance dan nggak level 4 duluan. Wih, Wow. Freaker. Wah. Mau nggak mau sih daripada keculik ya kan. Nih kan. Nih dia tadi juga dia yang menyinari para pasukan dari tim EVOS Eclipse. Ini kayaknya yang lebih aktif untuk rotasi sih mungkin dari Defense Nancy ya. EXP-nya malah agak cukup pasif kalau gue lihat dari Lele sekarang. Lebih aktif ketika dia pakai lapu-lapu.
Dan EVOS Eclipse udah mencoba mengungguli dengan 800 gold difference. Dan kesempatan saat ini yang mereka akan coba miliki adalah dimana mereka bakal menuju ke dalam satu team fight yang besar. Ingat, ini posisinya adalah turtle yang cukup krusial untuk gold lane mereka. Turtle kedua nih. Turtle kedua sudah mulai tampaknya lagi-lagi dibuka oleh orang yang sama, Kairen. Tampaknya udah mulai siap juga dimajuin oleh dua orang. NG-nya yang menjadi sasaran udah low banget, Gross Pathway, dan bahkan ada satu Wrath of Drive dikeluarkan. EOG-nya keburu mati duluan. Lagi-lagi kehilangan Turtle, tapi tampaknya fight-nya dilakukan oleh Red Team, yaitu EVOS Eclipse. Dia coba untuk maju lagi Freya-nya, Lele yang dapetin 1 point kill. Mencoba untuk langsung di Dark Wave, dan Infernar Purse untuk kedua kalinya. Double kill didapatkan oleh Namira. Lagi dan lagi menuju pertukaran antara Turtle dan juga 2 point kill. Makin melambung jauh dari posisi EVOS Eclipse. Sekarang bahkan di bagian romernya aja mereka menguntungi jungle. Yang dimana Fredrin notabene-nya lebih cepat jungle ketimbang dari Belerik. Malah Belerik menuju ke arah 1000 gold difference net dibandingkan Fredrin. Tapi kalau di arah gold masih tidak terlalu jauh, 500 perak saja. Dan melihat posisi dari EVOS Eclipse, ini mereka juga harusnya bermain dari front to back ya. Harusnya bermain dengan front to back kalau yang gue lihat. Dan glowing one sudah ditempatkan oleh para pasukan dari tim Twisted Minds. Twisted Minds. Hooray! Nah, itu emot ketawa gue tuh, Namira. Karena gue ngincer emot nangis yang disukain Lemon, gak ketemu-temu. Sama-sama Legend Yang kan? di rot. Iya, yang di road, iya. Ada gue. Iya, gue gak ada yang nangis yang Lemon. Adanya ketawa, yaudah gue pakai itu aja. Di sini di bawah juga susah banget nih kalau misalkan mau paksa fight. Oh, Wih, Namiranya langsung bikin Justice Pauldron ya. Pauldron. oke. Kita bakal menuju ke arah Turtle lagi. Lagi-lagi perfect Turtle tuker kill. Atau mereka sekarang udah mulai main point kill. Wah, Lele, Valkyrie-nya ketok. Mencoba dipaksa, diving ke dalam turret. Bahkan Vengeance setelah dipop-up bukan Red. Gak bisa kemana-mana walaupun ada Glorious Pathway yang tampaknya hanya sedikit bintang. Prestige Wrath-nya miss yang ngebuat sekarang Wrath of Dryad di fight back. Ada Nei juga yang ikut di sana, double kill. Karinya kenyang. Plus 1 turtle udah pasti diamankan oleh EVOS Eclipse. Gue udah tahu MVP-nya siapa nih kalau misalnya ini dapat kemenangan untuk EVOS Eclipse dalam under 15 menit. Under 15 menit. Tapi kalau atas 15 menit beda lagi. Jawabannya adalah Ubi Ungu. Salah. Bukan. Ash. Gila. Dia yang menyebabkan seluruh tim fight dari tadi ini berada di tangan dari EVOS loh. Bener-bener dia emang sih bukan power damage ya. Tapi ketika semua diikat di town sama mereka, Net, mau kemana? Mau kemana? Iya. Purify nggak ada, apa nggak ada. Sampai dipaksa nanti ngeluarin flicker juga, sayang. Wah, salah serba ini. Berat untuk para pasukan dari tim Twisted Mind. Dan makin melambung dengan 1900 gold difference. Wow. Berat banget. Dan posisi saat ini, Karinya bebas dengan menuju ke arah item terakhir itu Demon Hunter Sword, Bung Kornet. Ya ampun. Kenapa tuh? Ampun. Iya, maksudnya dalam keadaan kayak gini, gimana caranya kalau misalkan dilihat dari Claudio-nya butuh farming sampai menit berapa kayak gini, Ji? Sebenarnya Nunggu ini Swift Trinity. farming sampai menit berapa ini kayaknya satu item lagi udah cukup menurut gua untuk team fight. Tapi gimana cara dia nge-handle laningnya? Posisinya. Laning Oh, dulu. iya. Karena kalau posisi kan S ini nggak pakai Vengeance ya. Jadi tinggal tunggu Wrath of Death-nya keluar, baru dia masuk. Tapi kalau saran gua nih, target dia tuh bukan S atau bahkan Nephise sih. Nih-nya.
Iya, Biarin aja Mavisnya itu ditanganin sama teman-teman yang lain gitu loh. wah, serapper lagi. Nah, Ternyata tuh. triadnya Ninja- bagus banget. Ninja free, kelasnya. Ninja free. Tuh Blazing Duetnya agak sedikit ragu mau maju ke depan atau belakang, Pounya juga low. Coba langsung dilompati tapi tampaknya trade kill terlalu cepat. Ke arah seorang Kari, target mereka Kari soalnya. Karinya mati, mereka mundur lagi. Dan tidak ada pertukaran untuk apa net? Tidak ada pertukaran untuk posisi dari carry-nya. Dari EVOS Eclipse sekalipun dia udah dapetin 2 poin kill, pertukaran carry-nya tidak ada. Sosok Cloud masih hidup, Freya masih hidup, ditambah lagi retribusinya masih ada. Sedangkan kanan, EVOS Eclipse ketika dia mati, karinya 1, dia nggak bisa lord. Padahal menang tim fight dia, tapi dia nggak bisa nge-lord. Karena dia nggak punya main carry-nya yang hidup untuk ngelakuin DPS terhadap Lord berikut. Oke. Dengan posisi seperti ini, kita bakal melihat para pasukan dari tim EVOS Eclipse mereka kayaknya sudah mulai coba fokus menuju ke arah Lord. Dengan posisi seperti ini, mereka udah siap untuk dapetin Lord. Mereka pasti. Dan Freya punya peran penting untuk melakukan sandwich. Mampukah para pasukan dari tim Twisted Mind balikin keadaan, Kornet? Kemungkinan masih bisa karena Ghost Path udah dibuka. Avatar of Guardian-nya juga, tapi tampaknya langsung ditabrakin begitu saja. Dengan satu Farki Descent yang masih ada satu Vengeance untuk buying time, tapi double kill. Karinya free banget untuk ngelakuin hit ke semua orang di depannya. Walaupun emang Cloud-nya masih hidup sih dan bahkan masih menyimpan satu flicker. Tapi Kari lagi-lagi kalau udah jadi ya mau seteng setebal apapun juga bakal rontok, Ji. Iya lah, udah pasti udah dapet tuh. Udah Trinity sih. Tengahnya harusnya dia habis ke tengah terus ke atas untuk clear Lord-nya dulu sih. Karena wave-nya agak cukup berbahaya. Cuma kalau mereka mau maksa, mereka bisa ngandelin Holy Defense. Balik lagi di situ. Kalau mereka mau maksa. Walah, Mavis, Ash. Tampaknya juga kita lihat langsung ke Spirit Light dulu juga. Cepet banget ini Lord kan sudah clear. Dari Lord yang didapetin juga masih worth it sih. Dalam artian ya lu lepas Lord untuk dapetin orang, bikin Lordnya jadi dalam tanda kutip sia-sia. Walaupun memang inner turret didapetin di bawah ya. Tapi next war-nya kan udah nggak ada Holy Defense. Jadi akan menentukan sebenarnya di Lord kedua atau ketiga kalau misalkan game-nya panjang. Tapi Cloud-nya fascinasi oke juga sih Ji menurut gua posisinya. Iya. Tapi sayang dia kenapa nggak ngincar ini. Mau ngincer siapa? If. Tadi Eve free banget. Dan ketika dia buka Battle Mirror Image-nya dia main ke tengah team fight yang dimana dia nggak bakal kuat ada di tengah situ. Ingat Ash. Jangan lupain Ash ini peran penting banget ya di pos. Terlihatnya ringkih karena nggak punya Vengeance. Tapi lihat, Blood Armor. Terus dia kalau udah kena Town, matilah sudah tuh. Kalau udah di situ sebentar. Matilah sudah tuh. Atasnya mau di split. Kalau misalnya di split, menurut gua Freya agak cukup sulit nih beda sekarang. Karena kondisinya para pasukan dari tim EVOS Eclipse, dia tim fight 4 versus 5 atau 4 versus 4 dia lebih kuat sekalipun. Apalagi 4 versus 5 ya. Wah, dipaksa di Town Pou-nya. Itu dia S menetralisir seluruh keuntungan yang dimiliki dari tim Twisted Mind. Dibikin EVOS Eclipse bebas keluar dari perangkap. Ngeri banget Belerik ini. Tapi kayak Belerik gak bisa asal pakai sih, Dan. Bisa dipakai tapi menurut gue gak bisa asal pakai sembarangan. Karena butuh koordinasi yang cukup tinggi dari komunikasi. Berat kalau misalnya mereka main sembarang asal pakai aja. Gila. Expanding River. Oh, Expanding River berarti semua map kepake ya. Gue baru juga lagi. Enggak. Pakai. Enggak tuh tengah berhenti ntar. Ini map Expanding River kan? Iya. Iya maksudnya. Oh, dipakai pakai di sini. Di match ini full kepake semua. Oh iya. Playing Cloud-nya kepake, Dangerous kepake, Broken Wall pakai ya tadi. 2 kali. Broken Wall. Enggak, Flying Cloud game pertama. Semuanya kepake Ji. Oke, tapi ada satu posisi yang menurut gue cukup cantik. Itu Gatot kacanya sih. Mana? Oh iya. Gatot kacanya.
Kalau misalnya ditutup nih jalannya supaya Fancy-Nancy-nya nggak digerebek, main di rumput sini, nanti udah vision terjelas langsung. Aku adalah otot kawat tulang bisi. Conceal play. Ditangkap 3. Unbreakable, AOG, Gila. kena 2. Belum ada lompat dari Lele yang ngincer ke arah Mavis. Yang tampaknya masih ada Vengeance juga ke arah belakang, killing spree. Karinya sakit banget. Dan bahkan Ashe dapat 1 poin kill juga. Yang ngebuat sebuah fight yang dikiranya bakal menang untuk Twins Minds. Justru malah dari EVOS Eclipse. Bagus tapi Gatot kacanya. Iya, bagus banget. Bagus banget Gatot kacanya udah dapetin semua yang dibutuhkan oleh tim Twisted Minds. Sayang sekali tidak dideliver dengan sangat baik dari segi damage dealernya. Tidak ditangkap oleh Town dari Kairen. Ini kesempatan untuk merapaskan dari EVOS Eclipse endgame net. Iya, nunggu wave doang. Lordnya juga jalan di bawah. Masih ada 5 detik lagi sih sebenarnya. Masih cukup jauh sih Ji untuk Lordnya. Tapi emang itu usaha yang oke. Cuma ternyata Gatotnya bagus banget. iya, cuma ternyata Kena itu semua. iya. Tadi si Freya-nya tetap ngincernya ke Kari. Ngincernya ke Kari malah dia yang bonyok. Defense aja bonyok, Ji. Ya bisa gue bilang sih kondisinya adalah posisi tadi tuh mereka nggak mainin chain CC-nya sih kan. Mending makan depan aja ya. Ya kayaknya kalau gue lihat di posisi tadi Karinya kalau nggak punya Friendlander juga nggak bisa ngapa-ngapain gak sih? Iya. Iya sih. Walah. Bawahnya pasti hancur. Ada Namira juga yang siap motong kapanpun. Dari Freya-nya mau ngeflank tadinya, tapi tampaknya lebih milih untuk mundur kembali. Wave sudah mulai masuk, Red of Drive dikeluarkan oleh Ashe, masih ada Immortality. Karinya enak banget, ada Precious Red. Karinya masih ada Wind of Nature, double kill. Sudah mulai ada Winter Crown, Blazing Duet, masih ada BMI, terkena stun. Tapi tampaknya dari Ashe sudah low banget. Coba untuk mundur pelan-pelan. Dan tampaknya Cloud masih dapetin 1 orang, dan itu adalah Poveus. Dengan darah yang sangat sekarat, Glorious Pathway. Masih ada 1 Immortality yang juga ditahan. Lihat damage-nya sakit banget dari seorang Kari yang menuju ke arah double kill-nya. Dia makan oleh ini, majuin bahkan flicker. Mavis mengganti 1 Rose Gold-nya. Dan ngebuat EVOS remontada. Jadi 2-1. Remontada, temennya remontase. Remontase. Wow, luar biasa. Ashe. MVP kali ini Ashe. Ashe gua. Jadi memang memberikan permainan dari Balearic dengan sangat baik.